Sahabat, jumpa lagi ama Cak Tain yang lagi bingung mau ngolah pisang. Kira-kira jadi apa ya pisangnya Cak Tain? Kita akan coba untuk membuat kolak pisang dari pisang ini. Nah, sebelum kita membuat kolak pisang, kita harus mencobanya juga. Apakah pisang ini akan pas atau cocok, berpadu, berkolaborasi, bercampur-campur dengan bahan-bahan lain seperti gula, santan. Apakah akan cocok atau tidak? Kita akan tahu jawabannya setelah berikut ini. Oke, kita langsung saja mencobanya. Kita coba dulu pisang ini, kita kupas lagi. Nah, kita harus benar-benar menikmatinya. Harus tahu bedanya pisang yang cocok dibuat kolak atau dibuat pisang goreng atau dibuat keripik pisang. Kita harus benar-benar jeli dan peka. Oke, kita akan cobanya. Mantap. Jadi ini kalau diaplikasikan dengan air dan perpaduan dengan gula dan santan kayaknya cocok. Kita akan coba rasanya dulu sampai habis. Soalnya ketemunya itu pas kalau kita sudah habis. Kalau masih setengah-setengah gini belum pas, belum ketemu. Pas cocoknya itu atau enggak belum ketemu. Jadi kita harus habiskan dulu pisangnya. Soal rasa pas, cocok. Tetapi sayangnya ini kawan, sayangnya pisang ini nggak recommended buat kolak pisang ini. Nggak saya rekomendasikan untuk dibuat kolak pisang. Kenapa? Soalnya di pisang ini nggak ada bijinya kawan. Itulah yang menjadi penyebabnya. Jadi kurang pasnya itu dibikin kolak pisang jenis ini nggak ada bijinya. Jadi waktu kita makan kolak itu nggak ada kletuk-kletuk di dalam mulut kita, itu nggak ada kikil gitu. Meskipun itu udah ada campuran semacam kacang hijau atau apa. Nah, seninya, nah ini dia. Seninya orang makan kolak pisang itu harus ada biji-bijinya dari pisang ini. Kalau kita makan kalau kita makan kolak pisang terus ada biji-bijinya itu termasuk seni. Jadi bisa habis makan celotek terus nanti kita akan memilih-milih biji di dalam mulut kita ini. Keluar biji, langsung kita buang gitu. Itulah seninya dari membuat kolak pisang. Tapi sayang, pisang ini nggak ada bijinya. Jadi mohon maaf aja, ini nggak bisa diteruskan untuk dibuat kolak pisang. Oke? Jadi mau dibikin apa pisang ini ya, yang cocok, yang pas itu loh. Kita bikin apa enaknya ini? Nah, sepertinya itu ada satu solusi untuk membuat makanan yang pas dengan pisang ini, yaitu apa? Pisang bakar, kawan-kawan. Oke? Pisang bakar itu sangat baik sekali untuk tubuh kita. Soalnya apa? Di samping pisang ini mempunyai banyak vitamin C, mengandung vitamin C ya. Ini nanti kan kalau kita bakar itu tidak ada kandungan minyak, tidak ada kadar-kadar lemaknya itu. Jadi murni. Dan seperti biasa kawan-kawan, sebelum kita membuat cemilan atau kudapan yang maha nikmat ini, yaitu pisang bakar, maka kita harus mencobanya dulu kawan-kawan. Apakah pisang ini cocok atau enggak? Oke, kita coba lagi. Kita ambil satu saja ya, jangan banyak-banyak. Soalnya nanti kalau ini udah cocok, kita akan mengolahnya sebagai pisang bakar. Oke, kita ambil satu. Setelah itu kita kupas. Oke, untuk mencicipinya. Apakah cocok atau enggak untuk dibuat pisang bakar? Lumayan bagus. Di sini juga ada manis dan kelembutan dari buah pisang ini. Inilah kehebatan dari buah
buah asli yang namanya buah pisang. Cocok untuk dibuat pisang bakar. Coba kita makan lagi ya. Mengenai rasa, sip lah, cocok, pas banget untuk dibuat pisang bakar. Tetapi ini dia kawan, tetapi sayangnya masih ada sayangnya dari buah pisang ini untuk dibuat cemilan yang bernama pisang bakar. Apa itu kawan? Yaitu mengenai warna. Oke, saya lihat tadi warna dari pisang ini warnanya agak merah ke putih-putihan. Ya, agak merah, agak putih ke merah-merahan gitu. Jangan merah ke putih-putihan, tapi putih ke merah-merahan gitu ya. Jadi kalau nanti setelah dibakar itu hasil dari warna pisang bakarnya itu nggak bagus, nggak sesuai, itu akan beda warnanya, nanti akan nggak pas ke hati kita gitu, akan merengkel gitu ya. Jadi lebih baik jangan diteruskan lah buat pisang bakar ini gitu, karena dari segi warna. Soalnya kalau kita itu bakar pisang, otomatis pisang itu kulitnya ini harus sampai gosong kawan-kawan. Oke, sampai hitam. Nah, perpaduan daripada warna kulit pisang yang hitam dengan buah yang warnanya itu putih kemerah-merahan, nah itu yang menimbulkan warna dari kurang bagusnya pisang ini dibuat pisang bakar. Oke, kita ganti saja yang lain, nggak usah membuat pisang bakar, soalnya nggak cocok. Lalu kita akan membuat apa lagi nih? Ini sudah berapa macam ini, nggak sesuai dengan pisang ini. Kita akan mencoba membuat yaitu yang namanya pisang molen. Nah ini dia. Ini kalau pisang molen itu kan sebuah pisang yang dikupas, diambil isinya terus dikasih tepung. Itu nggak perlu warna yang bagus kawan-kawan, kita coba aja ya. Nah seperti biasa, sebelum kita membuat pisang molen kita harus mencobanya dulu buah pisang ini apakah sudah pas atau belum. Kita coba saja. Kita kupas seperti biasa. Kita makannya itu dari ujung aja ya kawan ya, jangan dari tengah sini, nggak bagus. Dari ujung terus ke bawah sini, makannya itu gitu. Lumayan kenyang. Ini untuk dibuat pisang molen. Mengenai warna sih oke, nggak ada masalah kalau mau dibuat pisang molen ini pisang. Tetapi sayangnya di sini kawan, jenis pisang ini kalau mau dibuat untuk pisang molen itu kurang pas kawan-kawan. Nah kenapa kurang pas? Soalnya manisnya itu kurang menonjok gitu. Rasa manis dari buah pisang ini rasanya kurang menonjok, kurang menonjok. Nah, kurang menonjok ya. Soalnya nanti ya, pisang ini kalau dibuat pisang molen itu kan harus dicampur dengan tepung, dililiti sama tepung, dibikin yang namanya pisang molen. Nah ini dia yang menghilangkan dari kecocokan antara pisang ini untuk dibuat pisang molen. Rasanya itu kurang menonjok kawan. Setelah pisang ini kan manisnya hanya agak-agak manis. Setelah dibaluri tepung, manisnya itu akan hilang kawan. Gitu. Jadi untuk sementara nggak ada recommended lah. Nggak saya sarankan pisang ini untuk dibuat pisang molen. Nah, jadi mau dibikin apa ini? Dibikin roti pisang. Oke. Kalau roti pisang makan banyak campuran. Ada telur, ada mentega, ada keju, ada gula, ada susu. Oke. Kita akan mencobanya untuk membuat pisang ini jadi roti pisang. Oke.
Tapi seperti biasa kita harus coba dulu apakah pisang ini cocok untuk dibuat roti pisang atau kagak, gitu ya. Kita ambil satu lagi pisangnya ini. Apakah ini sudah cocok atau kagak? Kita akan mencobanya dibuat untuk roti pisang. Aduh, maaf ini udah agak jelek ya. Udah agak hitam, udah agak kadaluarsa. Jadi saya tidak akan mencoba ini pisang. Saya takut ada bahaya-bahayanya di kemudian hari. Lebih baik saya singkirkan aja. Dan saya akan mencobanya ini aja, yang terakhir ini. Apakah pas atau enggak kalau untuk dibuat yang namanya roti pisang. Kita coba lagi dan lagi kita coba. Manis. Oke, lumayan cocok. Oke, manisnya pas, lembutnya pas, dan warnanya juga pas. Teksturnya lembut, terus manis pas, tapi ini dia kawan, yang bikin pisang jenis ini nggak cocok untuk dibuat yang namanya roti pisang. Soalnya apa? Di pisang ini ada rasa sedikit asam-asam gitu ya. Jadi rasanya itu agak asam-asam gimana gitu. Nanti kalau sudah bertemu dalam adonan dengan yang namanya baking soda atau apa itu bahan-bahan kue itu, dengan telur, dengan madu, dengan susu, diaduk dalam sebuah adonan, itu akan mentah ini ya. Rasanya itu akan hambar gitu. Asamnya itu yang berpengaruh, yang mengakibatkan roti ini nggak akan jadi nanti. Oke, jadi lebih baik nggak usah dibikin yang namanya roti pisang, mana itu bahan-bahannya juga agak sulit, masih butuh ovenan, mixer, blender. Jadi lebih baik nggak kita rekomendasikan saja itu. Lalu dibuat apa pisang ini kawan-kawan? Habis kawan, habis pisangnya. Waduh, bagaimana ini? Ini kita mau bikin apa ini dengan pisang ini? Kemana ini pisangnya? Wah, gagal proyek kita hari ini kawan-kawan. Waduh, I'm sorry ya, maaf. Kagak jadi kita bikin camilan atau kudapan untuk hari ini. Mungkin besok-besok kita akan membuat kudapan yang lain aja yang jangan berbahan dasar itu pisang. Bisa jadi apa bahan dasarnya itu mentimun gitu, atau buah jambu atau buah apa, yang penting selain pisang lah. Ruwet kita kalau mikirin bikin camilan yang berbahan dasar pisang ini. Wah, ampun, nyerah gua. Oke, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menyimak video ini, dan mohon maaf jangan jengkel. Ya kalau kawan-kawan itu kecewa atau jengkel atau males lihat video ini, banting aja dah di HP-nya. Gitu aja, makasih.